Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Nur Alif dengan NIM 2010 114 00084 jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini dibuatkan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Ibu Intan Kumalasari, Eskom, Mkom. Data forgery adalah tindakan memasukkan atau meniru sesuatu secara tidak sah dengan tujuan jahat untuk merugikan pihak lain dan sebaliknya, yaitu menguntungkan diri kita sendiri. Forgery biasa dilakukan dengan berbagai macam cara, tidak hanya dokumen fisik, tetapi juga bisa digital dan lain-lainnya. Dilansir pada Detik Finance, Garuda diduga memanipulasi laporan keuangannya, dan Kementerian Keuangan ditemukan juga tentang pelanggaran audit tentang manipulasi keuangan. Pada awalnya laporan keuangan PT Garuda Indonesia 2018 sedang jadi sorotan. Kenapa sih jadi sorotan? Karena di laporan berita tersebut perolehan laba perusahaan dianggap janggal atau menjadi sebuah tanda tanya. Dan pada 2018 IAA mencatatkan laba bersih US 809,85 ribu atau setara dengan 11,33 miliar. Laba itu berkat melambungnya pendapatan usaha lainnya yang total menjadi 300,88 juta. Nah, dari perolehan laba tersebut terjadi juga sebuah kejanggalan. Ternyata ada 2 komisaris yang enggan menandatangani laporan keuangan itu. Mereka semua merasa keberatan atau mendapatkan sebuah pengakuan terhadap transaksi konektivitas dalam penerbangan antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citylink Indonesia. Pada kasus ini terdapat sebuah pelaku, yaitu 1. Akuntan publik Kasnar Sirompea, yang kedua yaitu kantor akuntan publik KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan-rekan lain. Dari permasalahan yang kita dapat sebelumnya, digelarlah sebuah konferensi pers bersama Otoritas Jakarta Keuangan (OJK) pada tanggal 28 bulan 6 2019 atas kesalahan audit pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018. Kementerian Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap akuntan, pelaku pabrik Kasnar Sirompea, dan KAP Tanubrata. Pada pemeriksaan tersebut terdapat sebuah pelanggaran, yaitu yang pertama, melanggar standar audit SA standar profesional akuntan publik SPAP SA 315, SA 500, dan SA 560. Yang kedua yaitu KAP Tanubrata Sutanto menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternalnya. Dan yang ketiga yaitu PT Garuda Indonesia menyampaikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada umumnya. Dan pada kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Fahri Hilmi mengumumkan sanksi yang diterima pada kasus ini adalah sanksi Kementerian Keuangan, yaitu 1. Membukukan izin akuntan publik Kasnar Sirompea selama 12 bulan. Yang kedua yaitu memberikan peringatan tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan-rekan lainnya dengan kewajiban memperbaiki sistem pengendalian secara mutu. Nah, sanksi dari OJK yaitu 1. Membukukan surat tanda terdaftar akuntan publik Kasnar Sirompea selama 1 tahun. Yang kedua itu memerintahkan PT Garuda Indonesia untuk memperbaiki dan dalam penyajian kembali laporan keuangan tahunan tahun buku 2018. Yang ketiga itu menjatuhkan sanksi denda sebesar 100 juta rupiah kepada PT Garuda Indonesia. Yang keempat yaitu menjatuhkan sanksi denda masing-masing sebesar 100 juta rupiah kepada seluruh direksi Garuda. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, menjatuhkan sanksi denda sebesar 100 juta rupiah secara tanggung renteng kepada seluruh direksi dan dewan komisaris yang menandatangani laporan tahunan PT Garuda Indonesia tahun buku 2018. Nah, dari semua sanksi dan pelanggaran yang dibuat oleh beberapa oknum,
Tujuan dari sanksi tersebut yaitu meningkatkan kualitas audit laporan keuangan dan menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal PT Garuda Indonesia. Berikut beberapa cara pencegahan dalam kasus pemalsuan data laporan keuangan. Yang pertama yaitu dengan cara memperkuat tata kelola perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kontrol internal. Yang ketiga, menerapkan teknologi informasi yang aman. Dan yang keempat, menciptakan budaya dan melaporkan kecurangan. Dengan cara pencegahan ini secara konsisten dan berkelanjutan dapat membantu PT Garuda Indonesia dan melampirkan risiko-risiko perusahaan data laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan PT Garuda Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun hal-hal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.